Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Teman-teman, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Teman-teman di rumah, kita akan membaca Mazmur 103 ayat 1 dan 2 secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang ada di surga, kami anak-anak sekolah minggu saat ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami semua dalam ibadah ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus, amin. Aku anak Indonesia, cinta Tuhan Yesus, cinta sesama manusia, cinta bangsa dan negara Indonesia. Shalom. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia,
lagi, bukan pekerja biasa ya. Semuanya angkat pujian ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, untuk dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Halo adik-adik yang di rumah, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya, adik-adik, pada hari Minggu ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu online. Tadi kita sudah diawali di pembukaan, ada teman-teman kita tadi yang sudah membuka lebih awal, ada Hendro dan ada Noel. Ya, hari ini, hari Minggu ini, tepatnya tanggal 21 Februari 2021. Kita sudah berada di tahun 2021. Bulan ini adalah bulan Valentine, bulan yang terkenal di seluruh dunia, yaitu bulan penuh dengan kasih sayang. Iya. Pada hari Minggu ini juga ceritanya Encit juga tentang sukacita. Jadi bulan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sukacita yang semuanya berasal dari Tuhan. Ya, kita sudah bernyanyi bersama tadi. Sekarang kita akan masuk dalam cerita. Kita akan mendengarkan cerita dan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk mendengarkan cerita kita pada hari Minggu ini. Untuk itu semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online di Jemaat GPID Piniel Palu maupun seluruh anak-anak yang di dunia yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan menolong kami, memampukan kami agar kami dapat memahami, mengerti akan cerita firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Esra pasal 6 ayat 13 sampai 22. Kemudian Tatnai, pembuta daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar-Boznai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nabuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut pemerintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artahasta, raja-raja negeri Prisia. Maka penyelesaian rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para iman, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari perbuangan merayakan karya untuk pentahbisan rumah Allah ini. Mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor.
juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel. 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para iman pada golongan-golongannya, rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para iman dan orang-orang Lewi bersama-sama melahirkan diri sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para iman, dan bagi dirinya sendiri, dan baginya sendiri orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya. Dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu lalu mengabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati Raja Ngeri Asyur kepada mereka, sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Israel. Adik-adik, cerita kita pada hari Minggu ini, hari Minggu yang ceria ini, di tanggal 21 Februari di tahun 2021, di bulan Februari yang terkenal dengan bulan yang penuh kasih sayang, yaitu bulan Valentine. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita Immanuel Christopher Rondonowo, membacakan kita dalam kitab Perjanjian Lama Esra 6 ayat 13 sampai dengan 22. Ya, tadi adik-adik sudah membaca bersama. Judul cerita kita pada hari Minggu ini adalah Tuhan memberi sukacita. Siapa tahu? Ulang lagi, sekali lagi. Judul cerita kita apa? Tuhan memberi sukacita. Ya, bertepatan dengan bulan ini, bulan Valentine penuh kasih sayang, Tuhan memberikan sukacita. Adik-adik, siapa yang pernah merasakan sukacita? Sukacita itu adalah berupa kebahagiaan. Ketika adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, tentu mama dan papa, oma dan opa memberikan hadiah. Siapa yang pernah mendapatkan sukacita? Yang merasakan sukacita? Ada? Angkat tangannya, ayo angkat tangannya. Iya benar, siapa tadi yang angkat tangannya itu? Hebat ya. Sukacita berupa nilai yang bagus. Sukacita adik-adik ketika adik-adik di rumah dengar-dengaran. Sukacita ketika membantu orang tua. Itu adalah sukacita-sukacita yang selalu adik-adik rasakan. Sehingga ketika mama dan papa lihat, aduh sana Noel dengan Hendro, mereka rajin menyapu. Aduh dikasih hadiah dorang sabantar, mau dibawa dorang pergi jalan-jalan, pergi di mall. Iya, itu berupa satu satu spontan atau hadiah yang orang tua langsung memberikan tanpa berpikir panjang, tanpa orang tua bilang, biar Joso biasa kok dia begitu. Padahal tidak, orang tua memberikan satu bukti bahwa adik Noel dan adik Hendro mereka rajin di rumah membantu orang tua, selalu dengar-dengaran, selalu rajin menyapu, membantu mama dan papa, sehingga orang tua dengan seikhlasnya memberikan hadiah kepada mereka. Ya, adik-adik, sukacita yang dirasakan oleh teman-teman kita yang tadi, mau teman-teman adik-adik yang di rumah. Adik-adik sudah punya sukacita yang di rumah? Iya, harus punya sukacita ya. Siapa yang punya sukacita di rumah? Ayo angkat tangannya. Iya, pintar semua. Angkat tangan yang manis ya. Iya. Adik-adik, bangsa Israel juga mereka punya sukacita yang luar biasa. Mereka dituntun oleh Tuhan, di mana bangsa ini pada waktu yang lalu mereka ditawan oleh
bangsa Babil, di mana bangsa itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka jadi tahanan. Tetapi bangsa Israel ini mereka percaya kepada Tuhan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan bebaskanlah kami dari bangsa ini. Mereka berdoa terus. Bukan berdoa hanya pagi, siang, malam, tidak. Mereka berdoa setiap hari, setiap saat, bahkan seterusnya sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Lama sekali mereka berdoa supaya mereka dibebaskan dari bangsa Babil. Ya, kenapa? Mereka ditawan. Kalau jadi tahanan, adik-adik tahu toh, bisa bahaya kalau jadi tahanan. Mereka diperintah-perintah. Ya, adik-adik, bangsa ini akhirnya doa mereka terjawab oleh Tuhan. Mereka dibebaskan dari bangsa Babil. Tuhan menjawab doa bangsa Israel ya. Mereka bersuka cita, mereka senang karena mereka bisa bebas dari tawanan ini. Akhirnya mereka mempersembahkan buat Tuhan, bawa lembu, bawa kerbau beratus-ratus untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan memberikan mereka sukacita, membuat mereka bisa bebas dari tawanan itu. Dan terlebih lagi adik-adik, sukacitanya lebih bertambah banyak. Apa? Raja, adik-adik tahu kalau raja dia pakai mahkota. Raja yang saat itu hatinya sangat kejam, suka marah-marah. Sana angkat, sana angkat. Ternyata raja itu ketika bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, selain mereka dibebaskan, hati raja menjadi lunak. Hati raja yang tadinya marah-marah, mukanya cumbul-cumbulut, akhirnya hati raja menjadi senang dan sukacita. Bangsa Israel membangun sebuah gereja. Kalau dulu gereja itu disebut dengan Bait Allah. Mereka membangun Bait Allah. Adik-adik tahu kalau bangun Bait Allah, kalau Bait Allah yang besar, tentu rumah itu membutuhkan tenaga, pekerja-pekerja. Membutuhkan pekerja-pekerja yang hebat. Seperti pujian kita tadi ya, pekerja-pekerja Kristus yang luar biasa. Tuhan memakai bangsa Israel untuk membangun Bait Allah. Ada yang membawa batu untuk bikin pondasi Bait Allah. Ada yang membawa kayu untuk membuat bangunan di atas atap Bait Allah. Mereka bekerja, tidak mengenal lelah. Sebelum lanjut, siapa yang pernah lihat mall dibangun? Mall kalau dibangun tentu mereka pakai apa? Alat apa? Kontraktor tuh yang bogo itu, yang bagale-gale, angkat-angkat. Mereka pakai itu untuk zaman sekarang. Tapi kalau yang zaman dahulu tidak adik-adik. Mereka harus mencangkul dari tanah buat pondasi. Mereka harus mencangkul. Jadi pekerja-pekerja bangsa Israel itu, tukang-tukang itu bangsa Israel itu, mereka tidak merasa letih, tidak merasa lelah. Mereka bekerja dengan penuh sukacita. Karena siapa? Karena Tuhan memampukan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Sehingga mereka boleh bekerja baik siang maupun malam. Bahkan raja yang saat itu mendukung sepenuhnya untuk pembangunan Bait Allah. Bayangkan adik-adik, raja yang tadi marah-marah, yang tadi dia tawan itu bangsa Israel, sekarang hatinya sudah berubah. Sudah bisa membantu bangsa Israel supaya cepat-cepat bangun itu gereja, supaya orang boleh beribadah di dalam gereja. Sungguh luar biasa ya doa ya. Jadi adik-adik, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mari kita minta dengan sungguh-sungguh. Jangan kita minta cuma yang penting, saya selalu berdoa kok. Tapi kita minta di dalam hati, Tuhan, saya kalau besar, saya mau jadi presiden. Itu doanya adik-adik kalau tulus Tuhan akan aminkan, akan kabulkan, tetapi membutuhkan perjuangan. Seperti bangsa Israel, mereka berdoa supaya mereka bisa dibebaskan dari bangsa Babil yang tidak mengenal Tuhan.
Mereka berdoa supaya mereka boleh mendirikan gereja ketika bangsa itu tidak percaya Tuhan. Bayangkan adik-adik, mereka berdoa bukan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak. Tetapi sampai 5 hari, 10 tahun, 3 tahun, 20 tahun, mereka berdoa terus. Itu terus doa yang selalu mereka naikkan kepada Tuhan. Akhirnya doa mereka dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengabulkan permohonan doa bangsa Israel. Dia dibebaskan dari tawanan bangsa Babil. Mereka bersuka cita. Mereka bersama-sama membawa daging domba untuk dimakan bersama. Membawa beratus-ratus hewan kurban yang gemuk-gemuk. Bukan yang kurus-kurus, yang gemuk-gemuk. Untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Dan terlebih lagi sukacita mereka boleh mendirikan bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang disebut adalah gereja. Bayangkan adik-adik, dalam pembangunan gereja itu mereka tidak memerlukan alat berat. Tetapi mereka bekerja dengan sukacita, menjadi pekerja-pekerja Kristus yang luar biasa. Mereka membangun bait Allah, mereka menggali pondasi, membuat dinding, membuat atap, bumbungan, dan bahkan adik-adik dalam pembangunan bait Allah itu, raja mendukung, mendanai semua. Artinya dikasih duit dorang untuk beli. Pokoknya dikasih dorang uang supaya dorang bisa membangun gereja itu dengan hebat dan luar biasa. Luar biasa ya adik-adik doa ya. Itu adalah sukacita yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi adik-adik, ketika adik-adik bersukacita bersama Tuhan, mendapat nilai yang bagus, adik-adik mendapat pujian dari teman-teman, adik-adik mendapatkan 1 talenta yang luar biasa, mari kita bersyukur. Tetapi bersyukur itu juga bukan juga pada saat kita senang. Pada saat kita sedih, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan di saat kita sedih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan merangkul kita ketika kita sedih. Dia akan menjaga kita supaya kesedihan di hati kita bisa hilang dan kita bisa bersuka cita. Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa buat adik-adik, buat mama papa, oma opa, buat enci, dan buat semua. Sukacita itu akan selalu Tuhan berikan kepada adik-adik. Asal kita selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Jadi adik-adik, cerita kita pada hari Minggu yang ceria ini mengajarkan satu hal, bahwa kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan ketika kita berdoa, jangan kita langsung putus asa. Oh, doaku belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita seperti bangsa Israel yang selalu berdoa kepada Tuhan, tidak henti-hentinya meminta kepada Tuhan agar bangsa yang tidak mengenal Tuhan, raja yang tidak mengenal Tuhan ini dilunakkan hatinya, sehingga mereka boleh bebas dari tawanan ini dan membangun gereja bait Allah untuk Tuhan. Dan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya, luar biasa adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya, adik-adik, hari Minggu ini kita punya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang keempat. Ya, ayat hafalan kita Filipi 4 ayatnya yang keempat. Yang sudah ada tertulis di layar, kita akan baca bersama ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sudah? Ya, kita akan pakai gerakan yang lain. Kalau sudah, kita pakai gerakan membungkuk. Sambil kita ucapkan, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sudah? Satu kali lagi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Iya, sekarang tutup matanya lagi. Kita akan ucapkan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik harus rajin menghafal ya ayat hafalannya ya.
Jadi harus diingat, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena ketika kita bersukacita bersama Tuhan, kita akan merasakan bahwa kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Kita bersukacita bukan di saat kita sudah punya senang-senang, di saat kita sedih kita harus bersukacita karena Tuhan baik kepada kita. Walaupun kita bersedih, Tuhan selalu ada bersama kita, menolong kita sampai kita bisa tersenyum kembali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari Minggu ini yang terambil dalam pembacaan Alkitab Esra 6 ayat 13 sampai 22. Lembaga Alkitab memberi judul Pekerjaan Allah Selesai, Pentahbisan Rumah Allah, dan Hari Raya Paskah yang pertama. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh memasuki tahun anugerah Tuhan. Kami boleh menapaki hari-hari hidup kami di tahun 2021 pada bulan yang kedua di minggu yang ketiga, tanggal 21 Februari 2021. Kami sudah menjalani bersama Tuhan selama 52 hari. Sampai saat ini sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di sepanjang 52 hari. Kebaikan, pertolongan, penyertaan, perlindungan adalah berkat-berkat Tuhan yang silih berganti. Kami anak-anak-Mu alami dan rasakan bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Ya Tuhan, walaupun saat ini semua negara mengalami bencana yang membuat kami anak-anak-Mu takut untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Akibat dari wabah virus corona yang belum hilang dari muka bumi ini, kami percaya akan satu hal janji Tuhan bahwa seperti pelangi sehabis hujan itulah janji-Mu setiap-Mu Tuhan, bahwa kami percaya dan yakin wabah virus corona akan berakhir dan musnah dari muka bumi ini, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh datang ke gereja mendengarkan cerita firman Tuhan dari Enci dan Engku kami. Kami juga boleh bersekolah kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, menuntut ilmu, menggapai cita-cita kami dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami yang terus kami alami bersama Tuhan. Nafas kehidupan, pertolongan dalam kehidupan keluarga kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang selalu membuat Engkau bersedih. Ampunilah ya Tuhan. Dengan kerendahan hati-Mu ya Tuhan, mengajarkan kami banyak hal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang baik, Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di atas kerajaan surga, yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah kami baca dan cerita firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh luar biasa dan sangat berarti dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam firman Tuhan tadi ada janji Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu, bahwa Engkau akan memberi sukacita buat kami. Kiranya sukacita yang kami terima akan kami bagikan kepada sesama kami, agar mereka dapat merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Di dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami memohon di bawah kaki salib-Mu untuk melindungi bangsa kami, bangsa Indonesia, melindungi Provinsi Sulawesi Tengah, melindungi Kota Palu, melindungi anggota jemaat GPID Piniel Palu,
melindungi keluarga kami, orang tua kami, sanak keluarga kami yang tinggal jauh di daerah lain maupun dekat kami. Menjauhkan kami semua dari segala macam bahaya bahkan maut. Menguatkan kami melewati hari lepas hari, serta menolong kami dan memampukan kami semua. Memberkati presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, pemimpin-pemimpin agama, pendeta majelis. Kiranya mereka yang Tuhan pilih untuk dipakai dalam membangun negeri ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa setiap rencana dan rancangan Tuhan buat untuk negeri kami tercinta bangsa Indonesia, Kota Palu dan keluarga kami adalah rencana dan rancangan damai sejahtera. Masa depan kami semua ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu Jemaat GPID Peniel Palu, memberkati Engku Adri dan Kakak Paulina yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, dan kami semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat GPID Peniel Palu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, serta permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negeri kita. Kita akan mengangkat satu pujian, berjuta tangan. Semua menyanyi ya, ikut teksnya. Pujian ini sekali. Hadapi masa
belas kasih. Inilah kami, putuslah kami ya Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu ke depan. Di minggu keempat, bulan Februari tahun 2021. Ya, jangan lupa ya, kita bertemu kembali pada minggu depan. Di minggu keempat, di bulan Februari tahun 2021. Kita akan mengangkat satu pujian, selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu. Bye-bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, Tuhan memberkati. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.